Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu muttaqin wala udwana illal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa tazakah wa lam yasha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang dapat memakmurkan rumah-rumah Allah atau masjid-masjid Allah di muka bumi ini ialah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, orang yang menegakkan salat dan orang yang menunaikan zakat, orang yang hanya takut kepada Allah. Mereka itulah semoga Allah akan memberikan kepadanya hidayah. Surat At-Taubah ayat 18 yang kita jadikan dasar kajian kita, ceramah kita pada zuhur hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita ungkapkan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat rahmat-Nya yang tidak pernah putus, selalu dicurahkan kepada kita, yaitu nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan rahmat iman Islam. Sehingga dengan nikmat dan rahmat Allah itulah kita bisa hadir kembali di rumah Allah dalam rangka menegakkan salat zuhur dalam waktu berjamaah di masjid. Dan salawat dan salam kiranya selalu dicurahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan umatnya yang taat, yang setia menegakkan sunnahnya. Kaum muslimin, tema kajian kita, ceramah kita dasarkan ayat tadi, 5 kriteria orang yang mengimarahkan, yang memakmurkan masjid-masjid Allah ini. Kaum muslimin, ibadah yang sangat luar biasa. Kalau kita termasuk orang yang katakan imaratul masjid. Imaratul masjid itu ada dibagi dua oleh ulama. Pertama, imarah dalam hal yang zahir, yaitu orang yang bersedia membangun masjid rumah Allah yang indah, lebih indah dari rumahnya, kemudian menjaga kebersihan, menjaga ketertiban di dalam masjid. Itu yang lahir. Tapi imarah masjid yang batin, di mana seorang itu menjadikan masjid pusat daripada kegiatan ibadahnya. Di dalam masjid banyak amal ibadah yang dilakukan, sama sekali dalam menegakkan salat. Masjid dijadikan tempat untuk menerima pencerahan daripada penceramah. Di masjidlah yang lebih utama menerima ajaran Islam itu.
Karena terpusatnya kita mendengarkan uraian-uraian yang sangat berguna dalam memahami ajaran Islam. Masjid jadikan tempat pembinaan umat, adanya majlis taklim, adanya takiratul Quran, mempelajari Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan yang termasuk namanya i'tikaf. Masjid termasuk syiar-syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'irallah fahiya min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itulah orang yang benar-benar hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa kita dikatakan imaratul masjid, ada 5 indikatornya. Yang pertama, orang yang mengimar masjid itu adalah orang yang mempunyai iman yang mantap. Dengan disampaikan oleh Allah lewat ayat tadi, di mana Allah memberitakan, menggembirakan siapa yang datang ke masjid untuk meramaikan, mengimarahkan masjid, apakah dia salat, akan beribadah, mendengarkan sebagainya, itulah orang yang benar beriman berdasarkan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau, "Iza ra'aitumul ahadukum ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Sabda salam, apabila kamu melihat seseorang sudah mendarah mendaging, ya'tad, sudah menjadi hobi, sudah menjadi kegemarannya beribadah di rumah Allah, di masjid, saksikanlah. Allah mengingatkan, persaksikan, Allah mensaksikan, itulah orang yang mantap imannya. Mafhum mukhalafahnya, orang yang mengatakan beriman tapi belum ada keinginan untuk imaratul masjid, imannya belum dikatakan, dikeragui imannya atau dhaiful iman. Itu sangat tinggi sekali. Pertama, iman kepada Allah, iman akhirat itu sejalan. Karena iman akhirat akan memotivasi orang untuk meningkatkan amal ibadah. Karena iman akhirat, dia yakin bahwa apa yang dilakukan di muka bumi itu akan dipertanggungjawabkan, akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dilakukannya itu. Iman dari akhirat, hari keadilan, Allah akan memberikan keadilan seadil-adilnya kepada hamba-hambanya yang berbuat di atas muka bumi ini. Yang berbuat kesalahan pasti akan dapat hukuman, yang mendapatkan pasti dibalas dengan kebaikan. Yakin itu akan dipertanggungjawabkan, apa akan ditanya nanti apa yang akan ke akhirat. Inilah motivasi orang akan menjadikan masjid menjadikan pusat kegiatan ibadah. Orang yang dikatakan imam masjid itu adalah yang aqamas salah, orang yang menegakkan salat. Ciri-ciri yang menegakkan salat itu ialah salatnya di masjid. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW, salat yang benar. Apa yang dia katakan salam, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Melihat Rasulullah SAW, kita melihat dalam hadis-hadis beliau, ditemukanlah bahwa Rasulullah itu hampir tidak pernah meninggalkan masjid setiap 5 waktu. Ada 3 ciri salat yang ditentukan Rasulullah. Salat yang 5 waktu dikerjakan di waktu berjamaah di masjid. Orang yang menegakkan salat, orang yang menegakkan salat di masjid. Itulah indikator dikatakan oleh Allah tadi yang matu masjid, kalau hatinya memang setiap waktu salat di masjid. Menurut pendapat ulama tentang hukum salat berjamaah di masjid itu,
Ada dua. Anda mengatakan fardu kifayah. Artinya kalau sebahagian Islam sudah melakukan masjid, berjamaah masjid, sudah terbayar yang lain. Ada Anda mengatakan bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Setiap pribadi orang Islam itu wajib sholatnya di masjid. Apa menjadi alasan? Ini hadis yang kuat, yang sahih, yang bersumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah mengatakan jaa rajulun a'ma ilan salam. Satu kali datang seorang laki-laki buta kepada salam. Dia menyatakan keluhannya kepada Rasul. Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaqiduni masjid. Wahai Rasul, sebelum ini aku tetap salat berjamaah di masjid karena ada yang menuntunku datang ke masjid. Sekarang tidak ada orang yang menuntun aku datang ke masjid setiap datang waktu salat. Dan dia meminta ke Rasulullah, ayyurakhisali an usalli fi baiti. Wahai Rasul, beri aku rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Rukhsah itu diminta sesuatu ibadah yang wajib. Jadi orang buta itu yakin sadar dia bahwa salat berjamaah di masjid itu wajib. Karena dia wajib, minta keringanan karena dia berhalangan, karena cacat, tidak bisa melihat, terganggu perjalanannya. Itu rukhsah. Kalau sunat tidak perlu minta rukhsah, dia sunat. Nyatanya nih orang buta itu mengatakan dia wajib, dia minta keringanan. Apa itu? Beri aku ke Rasulullah, aku salat di rumah saja lagi. Pada awalnya Rasulullah memberikan rukhsah, silakan Anda salat di rumah. Namun beberapa langkah orang buta pergi kembali pulang, dipanggil lagi, ta'al. Apa Rasulullah? Hal tasma'u nida bis salat. Apakah engkau dengar enggak Allah memanggilmu untuk salat berjamaah di masjid? Qal na'am. Laki-laki buta tadi menjawab, saya dengar Rasulullah, telinga saya masih nyaring. Yang rusak hanyalah mata tidak bisa, tapi saya mendengar. Berarti engkau adalah jiran masjid, tetangga masjid. Selama dia mendengar azan, dahulu kan tidak ada pakai mic. Sekarang memang sudah. Dan memang kita sekarang, zaman sekarang ini, semua sudah termasuk jiran masjid. Jiran masjid itu 160 kakak. Utara, selatan, timur, dan barat. Di sekitar itu ada setiap RW, satu RW itu 160 kakak itu sudah masuk jiran masjid. Jadi setiap RW pasti ada masjid sekarang ini. Berarti semua gitu ada masuk jiran masjid, salatnya di masjid. Jadi apa? Kalau engkau dengar fa'ajib, kalau engkau dengar azan, Allah memanggil engkau azan, penuhi panggilan Allah itu untuk salat masjid. Hadis surah Imam Muslim. Inilah menjadi dasar oleh ulama, wajib salat berjamaah di masjid bagi tetangga masjid. Dan orang ini dibuktikan kalau dia masih enggan datang ke masjid, itu salah satu tanda dhaiful iman, lemahnya iman. Dia tidak datang ke masjid. Kaum muslimin, di bulan Ramadan yang lalu, semangat orang untuk imaratul masjid, meramaikan masjid, sangat luar biasa. Masjid penuh sesak di bulan Ramadan. Sayangnya setelah Ramadan masjid kembali ditinggalkan oleh umatnya. Sedikit sekali yang datang ke masjid. Tidak ada perubahan pembentukan karakter dengan adanya pembinaan dalam waktu kita beribadah di bulan Ramadan yang lalu. Menangkah kita dikatakan itu?
Tidak. Orang yang menang itu apabila amal ibadahnya setelah Ramadan lebih baik daripada Ramadan. Kalau berdasarkan hadis, orang yang dikatakan orang yang rabihun, orang yang beruntung itu apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ibadah kita di bulan Syawal ini lebih baik daripada bulan Ramadan. Baru dikatakan orang rabihun, orang yang menang, orang beruntung. Sama saja ibadahnya dikatakan juga khasirun, merugi. Apalagi lebih buruk. Jadi banyak hasil yang dikatakan kemarin ini adalah orang yang dapat mal'un. Tidak sama ibadahnya, kegiatan ibadahnya itu di Ramadan dengan apa yang setelah dibina selama Ramadan, sudah Ramadan hancur lebur. Inilah umat Islam sekarang ini. Makanya gigi orang yang berhasil itu dapat melestarikan, melanjutkan, mendawamkan, mengistiqamahkan apa yang diterapkan Ramadan, dilanjutkan dengan Ramadan. Termasuk adalah takmir masjid. Minimal tiap waktu salat berjamaah itu di masjid. Coba lahirkan yang demikian itu. Bagaimanapun kesibukan, kalau datang panggilan Allah, hayyalah salat. Karena orang mukmin akan tersentuh perasaannya. Karena cintanya orang mukmin kepada Allah. Apa katanya kalau datang panggil Allah? Kekasihku telah memanggilku untuk menghadapnya. Semua kegiatan ditinggalkannya. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Di masjid adalah rumah Allah. Al-masajidullah fil ard, kata Rasulullah. Masjid yang dibangun oleh kaum muslimin, baik yang kecil yang besar, yang baik yang buruk semuanya, itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Suatu penghormatan yang tinggi. Kalau kita berada di rumah Allah, kita menjadi tamu Allah, akan terasa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang ketiga, orang yang imam masjid adalah orang menegakkan salat. Yang keempat, wataz zakah. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang terbuka hatinya, mengeluarkan kekayaan, terutama sekali orang sudah wajib berzakat. Ini sebagai dasar bagi ulama bahwa boleh berikan zakat itu kepada membangun masjid. Nah, salah satu orang yang menzakat dengan harta zakatnya itu dibangunnya masjid sesuai dengan kekayaan zakat yang telah dibagikan. Kalau zakatnya banyak, mungkin bangun masjid dengan diri saja, dengan secara indah. Dan ini sudah banyak terjadi dengan masyarakat kita. Masjid yang indah-indah dibangun oleh kaum muslimin yang hartawan, yang reda untuk mengeluarkan zakatnya untuk membangun masjid. Sehingga di mana-mana orang akan datang masjid hanya kadang-kadang untuk melihat-lihat. Pariwisata rejilis namanya. Dan kita saksikan sekarang banyak di kita itu hanya untuk foto-foto. Orang salat dia tidak salat. Ada yang seperti itu. Aneh ya itu. Ya. Hanya untuk melihat-lihat kemegang wah aja. Tapi tidak mual ke masjid. Tidak salat ke masjid, hanya untuk melihat-lihat. Ada seperti itu. Jauh-jauh menghabiskan dana pergi ke tempat lain. Ini tidak benar. Jadi yang apanya? Ialah meramaikan masjid itu. Datang azan salat. Kunci yang terakhir itu apa? Walam yasha illallah. Orang yang takmir masjid, orang meramaikan, yang mengisi kegiatan masjid itu, menjadikan masjid pusat kegiatan ibadah. Orang yang hanya takut kepada Allah saja. Dia takut kalau Allah benci kepadanya, tidak reda kepadanya. Allah memanggilnya, dia tidak datang. Dia takut kalau Allah tidak suka. Bukan takut kepada penguasa, takut kepada rugi harta bendanya. Hanya orang mau datang masjid, ya saya rugi, saya dagang sekarang. Iseng dagang orang banyak, laris dagangnya udah datang. Ada yang lalai gitu, takut karena kerugian harta bendanya. Ini tidak. Hanya yang ditakut kepada Allah, salah satu ciri daripada orang yang mutakin. Hanya takut kepada Allah. Kalau dia melalaikan aturan Allah, Allah tidak reda kepadanya. Maka dia datang ke masjid itu karena ridha Allah dan menghindarkan.
5 ciri ini harus kita tanam. Kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang mu'akum di masjid, yang dijanjikan oleh Allah yang akan mendapat naungan di akhirat di saat tidak ada naungan itu. Ada 7 golongan kata Rasulullah yang akan mendapat di akhirat. Salah satunya rajulun mu'alakum fil masajid, orang yang hatinya terpaut cintanya kepada masjid, sama sekali setiap waktu ibadah tertanam hati yang untuk beribadah di rumah Allah yang tercintai. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Itulah anugerah kita, dan termasuk adalah apa yang kita lakukan Ramadan yang lalu, lanjutkan Ramadan. Kalau semangat kita Ramadan yang lalu meramaikan masjid, jangan hanya di Ramadan saja, tapi akan diteruskan sampai 11 yang akan datang Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.